Karena gini Mas, ya saya nggak tahu ya, tapi kadang kita itu menjadikan metrik itu sebagai tujuan akhir ya. Ini maaf sih, Ya, saya pun juga kadang ya, seperti itu ya. Oh nanti pokoknya kita goalnya harus begini-begini ya. Ya itu dalam beberapa kondisi bagus. Tapi ya, sebenarnya ada hal-hal yang di atas metrik tadi ya, seperti Mas ya, Andi bilang beyond matrix lah ya, ya. beyond quantity. Bagus. Ya, Nah itu yang kadang kita lupa. Jadi matrix itu kan harusnya kita pakai sebagai evaluator ya, ya. mengevaluasi kita kan. Yes, yes, Iya yes. kan? Bukan 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 Iya, bukan iya, iya. goal-nya gitu loh, Mas. Karena Setuju. ketika itu jadi goal, maka ya there are a lot of ways kan untuk dapat ini tuh, bisa yang jalan yang susah atau yang cepat, ya kan? Betul, Nah, betul. kadang-kadang orang kan ngambil yang cepat, Mas. Iya, iya, iya. Ini menarik Makanya sekali ini. ya, ya, Jika indikator seperti menjadi goals gitu kan, maka orang jadi ya, fokusnya memenuhin yang penting tercentang, kira-kira kan gitulah. Ya, seperti ya, ini Mas. Saya juga sering cerita tuh soal inilah. Yang paling sederhana kita kan kuliah nih. ya, Banyak orang tanya ini gimana nih absennya gitu ya. Karena sekarang pandemi gini itu gini gitu. ya, Saya terus terang kalau untuk merenung diri sendiri, wah ini kita rupanya sudah agak lama terjebak pada itu tadi angka bahwa misalnya presensi adalah indikator keberhasilan. Yang menurut saya sebenarnya, waduh ini kayaknya there's something wrong with that, right? ya, 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 Itu jadi kehadiran adalah jalan menuju terserapnya ilmu. Kan mungkin begitu ya kalau kita ngomong agak seremnya ya. Tapi sekarang ya, tiba-tiba kehadiran menjadi indikator itu sendiri gitu. betul. Sama. Jadi Ya, eh, ya kita 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 melihat ranking itu sebagai goal ya. ya, ya, Nanti ya. UGM ranking berapa nih? Sebenarnya kan Hmm. kalau kita mau jujur ya, sebenarnya ranking itu sebenarnya harusnya sih bukan goal ya, tapi kita set standar aja. Nanti tahun sekian tuh UGM harus sudah punya ini dan produce ini segala macam. Itu menurut saya lebih lebih Yes, yes. lebih apa ya, lebih mungkin Betul. untuk diwujudkan, dan ya itu nanti akan menghindari tadi Mas, jalan-jalan Lebih shortcut. Tapi ideal. ini pendapat saya pribadi ya. Ya, ya. Kalau saya sih Ya, ya. sangat setuju. Contoh. Hmm. Mm-mm. Walaupun di sisi yang lain, nah karena Ya, saya kan berdiri di dua sisi nih ya, ya ya, guru, ya administrasi. ya. Eh, Kembali tadi sebenarnya kepada proses evaluasi yang tidak mudah. Misalnya contohnya Betul. di sana. Kalau saya nih di kantor internasional contohnya, ada Ya. orang yang datang gitu email tiba-tiba mau kerjasama. Hmm. Tahu nggak Mas? Cara paling mudah untuk saya mengevaluasi si universitas baru itu adalah aku minta staff, tolong cek rankingnya berapa. Iya, iya, Walaupun iya, kita tahu itu bukan the ultimate goal, tetapi itu bisa ya. menjadi entry point. Nah, jadi dengan kesadaran yang sama kita juga mikir nih, wah kalau nanti kita kontak sebuah universitas keren di luar, dia kayaknya kira-kira begitu juga deh ngeliatnya kan gitu. Maka Betul, kita betul. berusaha untuk THE kan, Time Higher Education kan. Ya, sama. Pada akhirnya itu sama dengan tadi Mas. Apakah misalnya ya di jurnal kan ada istilah Q1, Q2 kayak gitu kan. yes, yes, yes. Nah, pertanyaannya kan selalu seperti itu. Apakah Hmm, hmm. jurnal-jurnal yang Q1 itu selalu menunjukkan kualitasnya? Itu kan sama seperti yang Mas Andi Ya, ceritakan. persis, persis. Apakah yang rankingnya tinggi itu selalu Relasi dengan berkualitas? Yes. ya, Ya ya. itulah. Jadi ya menarik, Mas. Ya. Tapi saya juga setuju dengan apa yang dengan tulis ketika ditanya kalau tidak salah Ya, di apa namanya di Facebook itu ya ketika orang nanya apalagi tadi tuh yang sangat kontroversial tuh saya lihat di Instagram misalnya gini dan itu kan sangat menarik tuh jangan jangan kan dia bilang kalau tidak salah ya jangan jangan sembarangan menuduh bahwa orang yang publish di Predator ya. Journal itu lebih buruk kualitasnya segala macam ya. Jadi gini Mas, memang betul sih. Itu pernyataan itu ada benernya juga. Jadi karena gini Mas, orang terbit di jurnal, kita masukin paper ke jurnal Predator itu kan bukan karena, kadang-kadang bukan karena kita kepengen ya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu. Jujur, Oke, jujur oke, aja, jujur aja. oke. Itu Yes. karena mereka bener-bener apa ya, ya canggih gitu. Mereka Canggih dan bener-bener proper juga kan kadang-kadang. Proper gitu. kadang-kadang rapi Iya. juga. Hmm. Kita kadang-kadang kita taunya itu setelah nerima hasil review loh Mas. Ah, karena Jadi bener, reviewnya terlalu sederhana atau terlalu gampang gitu kali ya. yes, general comments aja. General comments, dan Iya, jadi iya. substansi Iya, iya. sainsnya tuh nggak disentuh. Nah itu kita baru sadar, oh kayak gini ya reviewnya Predator dong. Nah tapi pada Iya, saat submission itu bener-bener itu very smooth banget gitu. iya, iya, iya. Nah itu Berarti, yang pertama. iya, iya, oke, menarik, Jadi menarik. jadi Hmm. jadi memang si apa tadi komentator tadi memang ada benernya. Cuma kan kemudian begini.
itu tidak bisa menjadi justifikasi gitu. Yes. Bahwa bahwa ya nggak apa-apa gitu publish di jurnal predator. Enggak, kita bicara begini Mas. Ketika kita nulis ya, kan kita kepengen tulisan kita dibaca nih, jujur aja. Publikasi kan memang iya kan, untuk dibaca orang. Nah, maka ketika kita kepengen memberi impact kan tentu kita cari dong di komunitas kita itu yang well respected journals itu yang seperti apa sih? Setuju. Ya kan? Nah, terus kita masukin ke sana. Ya kayak kita promosi lah. Kalau kita punya barang dagangan gitu ya, kita kepengen jualan, Mas Andi nih jualan tas gitu ya. Kita kan cari marketnya kan ke orang-orang yang memang nantinya akan pakai tas itu kan, Mas. Betul. Nah, as simple as that gitu. Jadi cara berpikirnya adalah, ya kalau kamu memang punya karya yang bagus, ngapain kamu masukin ke Predator? Kan karya kamu kan kepengen dibaca orang yang memang nantinya akan pakai itu kan. Exactly. Cari aja market yang benar, kecuali kalau memang kamu nulis buat kamu sendiri. That's different mindset. Buat memenuhi kenaikan pangkat, buat memenuhi insentif ini itu. That's different mindset. Makanya ya tadi saya bilang di komentar itu kan, ya itu mindsetnya beda gitu. Kalau kita mau nulis untuk orang lain ya jangan ke Predator. Tapi kalau memang sekedar untuk show off, ini loh saya udah nulis sekian, ya itu tanggung jawab masing-masing kan. Ya, kayak gitu sih. Balik yang tadi Mas, berarti kan istilahnya begini nih. Kalau kita balik ke basic prinsipnya Predator adalah suatu jurnal dikatakan predator. Tadi kan ada kriteria yang sebenarnya diintroduce oleh pustakawan Amerika tadi gitu ya. Tapi faktanya memang nothing illegal kan di situ sebenarnya, betul nggak sih? Maksud saya begini, atau ada illegalnya? Maksud saya gini, ketika kita memang masukkan ke sebuah jurnal yang ternyata ada predator, kita melanggar hukum atau dia melanggar hukum? Atau ini the matter of ya sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar. Faktanya adalah bahwa kami memang kualitasnya nggak bagus aja, paham nggak maksud saya? Ya. Gitu kan kira-kira kan. Sehingga jadi tidak bisa juga kita menghukum orang yang memasukkan itu ke predator contohnya. Iya. Jikapun dia tahu itu predator. Masalah pertama. Masalah kedua, dia juga kadang tidak tahu itu predator. Nah, itu komentarnya gimana tuh, Mas Yun? Susah nih katanya. Jadi gini, Mas. Bener sih. Emang nah gini, yang pertama kriteria predator itu sendiri kan debatable. Siap. Oke. Itu dari situnya aja udah, karena gini Mas, si Jeffrey Bill itu bahwa dia tuh cuman state general categories gitu loh Mas. Jadi setuju. Saya provide kategori ini loh yang disebut jurnal predator tuh kategorinya A, B, C, D, E sampai J misal gitu. Nah, terus dia ngasih list nih. Nah, berdasar kategori ini, maka inilah jurnal-jurnal yang saya anggap sebagai predator. Tapi Mas, ini ingat nih, tapi tiap jurnal itu kan spesifik, Mas. Siap. Misal jurnal A, jurnal B, jurnal C kan nggak bisa pukul rata dengan 10 kriteria tadi. Nah, si Jeffrey Bill ini kontroversialnya, dia tuh nggak ngasih tahu gitu. Jurnal A itu kenapa dia sebut sebagai predator tuh nggak dibuka, Mas. Dia nggak disclose. Nah, ini kan banyak yang nggak terima nih. Orang yang punya jurnal, misalkan punya penerbit, jurnal saya masuk ke listnya Bill. Kan saya pasti nanya, loh kok jurnal saya masuk, kenapa? Dia nggak jawab, nggak disclose dia, nggak publicly disclose. Nah ini yang kemudian ada Jadi alasan si Jeffrey Bill masukin jurnal itu nggak dibuka, dia cuma kasih general categories. Nah itu yang jadi masalah. Siap, paham nih. Misalnya nih, mungkin nggak sih Indonesia katakan Dikbud gitu atau Kemenristek dengan power yang dia punya, authority jelas punya kan pemerintah. Membuat kriteria tersendiri misalnya gitu, lalu dengan usaha pemerintah yang sangat objektif, sangat keren misalnya, lalu ngelis jurnal yang predator tuh ini. Menurut saya itu boleh dilakukan, tapi di Indonesia gimana? Atau ada nggak di negara yang melakukan itu? Di negara lain sih setahu saya mirip-mirip sih Mas. Jadi mereka cuma ngasih general categories aja sih. Karena to provide explicit list itu juga ngeri Mas, itu ada konsekuensi hukumnya kan. Kalau dia nggak terima, misalkan ya, misal nih, saya punya penerbit ya, kok dimasukin daftar predatornya pemerintah, dan dia nggak punya proof kan, dia nggak punya bukti, saya bisa sue loh, saya bisa dan bisa kalau pemerintah kalah, betul, ngeri. Makanya nggak ada yang berani, kecuali si Jeffrey Bill itu. Tapi Jeffrey Bill pun mengatakan
ini academic research kok gitu. Jadi kalau academic research kan you can debate gitu loh. Exactly. Iya Betul. kan? Iya Kalau kan? ada sebuah paper yang kamu anggap salah ya bikin paper lain kan gitu. Yes, itu pinternya dia gitu. Jadi dia ya udah gitu loh. Kamu nggak setuju ya that's okay. Tapi saya melakukan ini karena research gitu loh. Menarik Mas. Itu Iya, menarik Pak. banget. Kalau orang-orang udah keren dan pinter tuh tahu aja tuh ya caranya dia berlindung di balik gitu ya. Bukan Ya berlindung, jadi pokoknya benar-benar membentengi dirinya dengan pagar-pagar yang benar kira-kira kan gitu. iya. Dan dia memang bilang ya ini riset saya pustakawan gitu loh. Saya menemukan seperti ini gitu lah. Kalau kamu nggak setuju ya nggak masalah kan gitu kan. Ya nggak masalah dan silahkan bikin riset lain yang Ya. menentang riset saya kan Dan, gitu. dan silakan buktikan kalau kamu bukan predator kan begitu kan. Itu ramai Mas dan ya seperti itulah dunia akademik. Tapi saya kira ini mencerahkan sekali nih. Bahkan saya sendiri gitu ya. Oh ya ternyata kompleksitas di balik itu tuh banyak tinggi gitu. Kompleks. Karena Nyung Sewu nih di Indonesia kadang-kadang kita baca headline gitu ya, terus kita tidak paham sesuatu kemudian berdebat sebelum bahkan membaca papernya. Betul. Jadi ini saya kira obrolannya sangat-sangat ini nih. Berarti, nah sekarang gini, mungkin biar kita tidak mengakhiri percakapan ini dengan pesimisme gitu ya. What can we do, Mas? Maksudnya di level personal mungkin, di level institusi atau pemerintah barangkali. Wah kalau di level pemerintah apa ya Mas ya? Saya bukan seseorang yang mungkin sangat tepat untuk menyampaikan ya. Tapi mungkin begini Mas. Kita harus make sure bahwa research itu kan skill ya. Academic research itu kan skill. Nah, saya nggak ngerti nih, pelajaran metodologi penelitian atau scientific writing itu masuk nggak sih di akreditasi S2? Syarat bahwa S2 itu harus ada satu mata kuliah itu yang kurikulumnya mungkin government bisa suggest ya. Ini loh kalau kurikulum minimal untuk scientific writing, untuk postgrade ya, untuk postgrade. Kita bicara untuk S2, S3. Kalau S1 sih oke lah, mereka punya target sendiri. Tapi kalau S2, S3 kan we talk about postgrade students kan. Tentu ya outcome-nya kan pasti research, papers gitu kan. Nah, itu saya nggak ngerti di akreditasi apa segala macam itu apa ada gitu loh syarat bahwa misal nih orang mau bikin sekolah pasca sarjana Mas ya. Itu seharusnya kan ada satu kuliah atau satu course yang itu ngajarin dia proper research ya. How to conduct research, terus ethical di dalam research itu apa. Nah, itu kalau mungkin ya kalau government bisa provide suggestions entah kurikulumnya atau mungkin resources-nya free ya, free downloadable, course online-nya kalau perlu. Kan nggak semua universitas bisa ngasih itu. Ya kalau nggak bisa ya udah government provide aja. Gitu. Jadi nanti bisa ikut course online yang dari government, kan juga sekarang daring semua kan. Daring semua dan wah itu it will be very good gitu. Jadi universitas di seluruh Indonesia bisa ngakses dan mereka punya standar ya. Bahwa at least ketika gini Mas, ketika nanti student itu bilang aku nggak ngerti caranya gimana lo, enggak, itu udah ada kok kurikulumnya dan itu udah distandarisasi. Itu yang pertama mungkin itu dari level kebijakan. Tapi kalau dari level personal ya dari kita mungkin harus improve ya. Harus improve. Nah, kebetulan ini Mas Andi kan kemarin mungkin juga ngelihat di Instagram apa segala macam, Mas Ito segala macam kan ngupload poster-poster training apa segala macam. Nah, itu bisa aja nanti teman-teman kalau misalkan mau improve capability nulis misalkan, join aja scientific writing training apa segala macam. Itu yang saya kira bisa jadi salah satu cara gitu. Jadi ya bagaimanapun yang namanya writing skills kan harus di brush up ya. Harus kita improve. Nah, jadi ya semacam itu Mas. Kalau untuk personal ya saya kira ya kita develop aja dari masing-masing kita dan banyak kok workshop apa segala macam. Cuma memang harus hati-hati sih milihnya. Milih yang pembicaranya udah punya track record apa segala macam itu yang saya kira pengen saya deliver ke teman-teman. Poin yang terakhir itu menurut saya sangat penting. At the end of the day ini adalah soal skill. Ya. Kalau kamu nggak belajar ya nggak bisa. Sederhananya gitulah ya. Dan mungkin memang gini Mas, teman-teman peneliti itu mungkin perlu tahu ya apa benefitnya ketika mereka publish di jurnal-jurnal yang bagus. Itu saya kira perlu diedukasi juga sih. Kita mungkin akan merasa males ya kalau kita ngelakuin sesuatu tapi kita nggak tahu benefitnya kan. Nah kalau itu bisa diedukasi ke teman-teman dosen dan segala macamnya, somehow mungkin itu akan
ya mindset-nya mungkin akan berubah. Misalkan ya. Ya. Oh, kalau kamu bisa publish ke jurnal yang bagus, itu kita pede kalau kita ngomong sama peneliti di luar negeri. Atau let's say misalkan kita mau jalin kolaborasi, kan pasti dilihat CV kan. Betul banget. Bagaimanapun CV kan ya itu pasti akan jadi salah satu ini kan yang jadi pertimbangannya itu akan lebih pede. Jadi kadang-kadang orang malas karena mereka nggak ngerti benefitnya. Yes. Ya kan? Kalau kata Simon Sinek kan begitu kan, start with why. Ya kan, why faktornya kan harus kuat dulu. Jadi kenapa saya harus submit ke situ? Nah, mungkin ini yang harus, ya saya nggak tahu caranya, tapi kalau itu tersampaikan, saya kira mungkin ya teman-teman akan berubah pikiran. Oh, kalau gitu kita harus perbaiki reputasi apa segala macam. Saya kira kita perlu peneliti-peneliti bagus seperti panjenengan ini, yang ketika meneliti bagus, ketika menceritakan kepada orang lain juga menurut saya itu gampang dimengerti gitu. Itu ya Mas ya. Jadi sangat bagus. Maksud saya tentang tadi itu, tentang kalau kita bicara soal motivasi kan, why. When you start with why dan itu udah dijawab dengan baik, maka how-nya akan ngikutin kan gitu. How-nya ngikutin, how-nya, what-nya ngikutin. Jadi harus ngerti kenapa gitu kan. Kenapa saya harus yang impact-nya tinggi. Ya tentu motivasinya mungkin nggak cuma uang ya. Kalau ada insentif segala macam itu kan part of. Tapi kan pasti kita sendiri punya ultimate goals kan. Kenapa sih kita harus ke sana? Nah, itu yang mungkin perlu kita deliver sih. Itu sih, Mas.